selanjutnya disampaikan oleh yang mulia yang kita muliakan oleh Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan, dimuliakan oleh Allah, yang kita cintai dan yang sangat mencintai kita, yaitu Buya guru kita bersama beserta Nya dan Umi. Kita berdoa mudah-mudahan beliau sehat, Amin. panjangkan umurnya, Amin. dimudahkan urusannya, Amin. selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita hormati istimewa Sahibul Bait, mudah-mudahan apa yang beliau cita-citakan, apa yang beliau hajatkan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terutama sekali anak-anaknya, begitu juga anak-anak kita semua menjadi anak yang saleh dan salehah. Yang kita hormati, hadir bersama kita dan guru kita Tengku Ahmad sudah banyak memberikan ilmu, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Dan guru kita Tengku Afid, Dawali Nagro Labuan Haji, Dawali Gubernur istimewa, ada Bapak Kecil, kemudian ada Wali Manggis, ada Wali Kampung Baru, ada Nek Papi, ada sesepuh dua laut, kalau di ujung Marian Dua samudra. Majma' al-Bahraini, nama Rasul, tempat bertemu dua laut, Majma' al-Bahrain. Kalau kau sesepuh dua laut, mudah-mudahan jangan tenggelam di dari. Dan juga ada orang tua kita, Nek Nur Hayati, begitu juga istimewa ibu-ibu semuanya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, begitu juga bapak-bapak, dan tidak mengurangi rasa hormat kami. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, bahwa
di dalam makalah yang sangat bagus. Abuya menulis yaitu kemarin tanggal 12, yaitu makalah yang berjudul dakwah dalam agama. Di dakwah dalam agama ini ada dua, dan dakwah mengenai akidah, ada dakwah mengenai hukum syara. Ada dakwah iman yaitu akidah, ada dakwah hukum syara. Itu banyak, tapi terutama sekali adalah salat. Lalu Bapak Ibu yang terhormat, bahwa tadi juga sekilas sudah dijawab oleh Tunku Ahmad, yaitu pertanyaan wali manggis, bagaimana kita khusyuk dalam salat. Di dalam makalah Abuya menjawab, kalau salat ini dibaringi dengan akidah, itulah sebabnya ada khusyuk. Kenapa salat kita tidak khusyuk? Karena salat kita itu tidak dibaringi dengan iman, tidak dibaringi dengan akidah. Salat kita itu taubahnya barangkali hanya sekedar adat. Jadi dulu pernah Buya sampaikan dalam pengajian, beliau katakan ibadah kita hari ini banyak ibadah itu ibadah adat. Mana ibadah adat? Bagi contoh, semayang ditampai orang meninggal. Bagi contoh, awak hati ditampai orang meninggal. Kadang-kadang ada orang yang ada panah hati, tapi ditampai orang meninggal ada. Berarti hatinya itu adat. Jadi kalau adat itu motivasinya itu manusia. Nak dopai wak itu kok nak lama. Bisa awak lah 7 malam 4 malam pun nak kenapa. Ataupun yang terhormat Tuanku Imam Teladan. Saya tinggal. Lupa. Sebab ada bahasa Tuanku Imam Teladan. Baru nampak malam 5. Jadi itu salah waktu adat. Salah waktu adat. Jadi motivasinya itu adat. Kalau motivasi adat itu nak lama waktu sipulan, nak lama waktu sipuli. Bukan motivasi ibadah itu iman. Kalau motivasi ibadah itu iman, maka inyo melakukan ibadah itu memang tumbuh dari lubuk hati yang paling dalam. Bukan karena nak lama sipulan, bukan karena nak lama sipuli, bukan dek-dek, tapi memang terpanggil itu karena Allah. Tumbuh dari dalam hati. Merasa malu kalau nak panah pergi ke masjid. Mana nak panah pergi ke masjid? Seminggu sekali pergi itu nak dietong. Kalau bisa kali semalam itu 5 kali pergi ke masjid. Nak kalau 5 kali 4 kali. Lagu kecek udah padang.
nikmat yang paling besar itu kita dapat melakukan sembahyang berjamaah. Kita dapat melakukan sembahyang berjamaah, itu nikmat yang besar. Jadi motivasi orang yang beriman itu apa motivasinya? Motivasinya itu memang tumbuh dari dalam hati yang paling dalam, bukan karena si fulan, si A, si B dan si C, tapi karena betul-betul karena Allah. Disanjungnya ke ulang jadi nak do disanjungnya jadi jo disanihe awak jadi disapoi jadi indah jadi jo. Jadi orang yang beriman itu seperti itu. Dia nak ada melihat kepada kiri dan kanan. Dia hanya melihat kepada Allah saja. Lalu Bapak Ibu yang terhormat, akidah ini berbicara iman atau dalam bahasa yang lain, Abuya juga mengatakan ini kan dua yaitu hakikat dan syariat. Jadi kalau hakikat dan syariat, kalau di kecaan duo, maka di dalam hakikat itu adalah masuk makrifat. Di dalam syariat maka masuk tarikat. Itu kalau di kecaan duo. Globalnya duo. Tapi kalau etong halus, yang duo lu hakikatnya hampir. Syariat, di dalam syariat itu ada tarikat, tapi duo. Kemudian hakikat, di dalam hakikat itu ada ma'rifat. Lalu bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, kece Imam Al-Ghazali, kalau kamu menuntut ilmu, apabila setelah kamu menuntut ilmu, maka terasa hina dunia ini di dalam pandanganmu, maka ilmu itu bermanfaat. Tapi jika sebaliknya, semakin banyak kita menuntut ilmu, lalu semakin berbunga-bunga dunia ini di dalam hati kita. Awak mengaji, awak mengaji, mendengar ceramah atau menuntut ilmu dalam bentuk apapun. Tapi kalau ujungnya setelah kita menuntut ilmu, bertambah cinta kita kepada dunia, berarti ilmu itu nak ada bermanfaat. Kecil Imam Ghazali seperti itu. Tapi Pak setelah awak mengaji, setelah awak belajar, setelah kita menuntut ilmu, nampak di dalam hati kita bahwa semakin hari semakin hina mulia, semakin hina dunia, semakin tidak berharganya. Bahkan sebelah sayap nyamuk pun nak do sampai setingkat itu. Jadi kece Imam Al-Ghazali seperti itu. Lalu sembahyang kita mau nak do khusyuk, karena hakikat keimanan, ketauhidan, hakikat dan makrifat di dalam kita melakukan salat tidak dibarengi dengan hakikat dan makrifat. Maka sembahyang kita itu nak ada khusyuk. Kita apa yuk? Itu yuk. ¿Cómo no? Lalu Bapak Ibu yang terhormat, apa kata Imam Syafi'i? Jadi kata Imam Syafi'i, kata Imam Ghazali,
Apa kata beliau? Jadi ma'rifat itu kan awaluddin ma'rifatullah. Permulaan agama itu mengenal Allah. Permulaan agama itu mengenal Allah. Kalau di dalam salat dia betul-betul mengenal Allah, maka otomatis dia dapat sembahyang itu khusyuk. Lalu Imam Ghazali mengatakan, mengenal ma'rifatullah itu inyo pada 4 buah ma'rifat, pada 4 buah poin, baru inyo betul-betul ma'rifatullah. Apa kata Imam Ghazali? Yang pertama, dia mengenal Allah dengan rububiyahnya. Dia mengenal Allah dengan rububiyahnya. Dia mengenal Allah dengan ketuhanannya Allah. Dia mengenal Allah dengan keperkasaannya Allah, rububiyahnya, sifat ketuhanannya Allah. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, kita harus yakin, apa namanya, kalau dalam kitab 8, bahwa Allah itu yang mengadakan, Allah itu yang menjadikan, Allah itu yang menghidupkan, Allah itu yang mematikan, Allah itu yang memberi rezeki, Allah itu yang memberi susah sempit, Allah itu yang memberi hidayah, dan Allah itulah yang membuat kita itu jauh dari nilai-nilai hidayah. 8. Kalau dalam kitab 8 itu yang paling kurang sifat Allah 8 buah itu bak selalu ada dalam hati Pak. Jadi mengenal Allah itu mengenal dengan rububiyahnya. Misalnya awak kan boleh awak mengenal misalnya contoh lah Bapak. Iko untuk pendekatan paham. Ada kawan awak tu, namanya kawan, lagu asri lah umpama. Awak lah ucap beragam macam ni tu, kadang-kadang awak cukai bahu, kadang-kadang awak tokok bahu, namanya kawan. Awak tahu ke asri tu hanya sebatas kawan. Tapi kita nak tahu bahwa Asril itu jenderal. Paham kira-kira? Kalau kita tahu Asril itu jenderal, sungguh kita nak ada berani kita tokok bawah. Tahu wak ke Asril, yang tahu wak Asril itu kawan kampung wak, dosa anak wak. Kawan wak beragam, kawan wak bersandok. Kadang-kadang wak dulaan, kadang-kadang wak tokok macam. Tapi orang lain hormat ke asli. Mengapa orang lain do hormat? Begitu berlebihan orang do hormat ke asli. Karena dia tahu asli itu bukan sebagai kawan, tapi dia tahu asli itu sebagai jenderal. Beda, ada beda? Beda. Jadi lagu itulah orang yang sudah makrifat, dia tahu Allah itu sebagai Tuhannya. Allah itu yang memberi hidup, Allah itu yang memberi mati, tahu dan dia sadari. Allah itu yang membuat kayu, Allah itu yang membuat susah mikir, Allah yang menjadikan, Allah yang memberi hidayah, Allah yang menyesatkan. Jadi kalau dia sudah sadar itu ada pada Allah, maka sungguh hatinya tidak berpaling kepada yang lain.
Jadi awak kini mau nggak nampak yang lain karena nak do nampak Allah. Nak do dalam hati kita tuh hanya Allah. Ini yang diajarkan di dalam tasawuf. Bagaimana kita diajarkan oleh Abuya, dididik oleh Abuya agar kita tidak mencintai selain Allah. Kita dididik oleh Abuya bagaimana kita tidak merasa takut kecuali hanya kepada Allah. Itu yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, dia mengenal Allah dengan rububiyahnya Allah. Yang kedua, dia mengenal dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dia mengenal dirinya dengan ubudiyahnya. Dia mengenal dirinya dengan kehambaannya. Ba'a mengenal diri dengan kehambaannya. Kini sekolah yang payah kadang-kadang. Apa yang payah lagu pepatah orang Aceh, pantun orang Aceh. Apa pantun orang Aceh? Raja zalim, kaya krik, raja zalim, ulama dengki, gasin tombong. Kini banyak awak cari yang tombong tu justru yang mikin pula. Alah mikin, buah pula, gaduh pula, kata pula, pengecek, tombong pula. Berarti kan nak dosa. Awak kini kan lagu tu. Nak do tahu diri lemah. Nak do tahu diri tu hina. Jadi sifat hamba itu apa? Sifat hamba itu yang pertama fakir. Ya. Apa makna fakir? Kita sangat berhajat kepada Allah. Itu fakir. Jadi harus selalu kita merasa fakir. Tapi jangan fakir kepada manusia. Fakir kita itu kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dhaif, lemah tenaga. Ya. Tenaga kita nak do mampu. Ya. Apa namanya? Dulu awak galak-galakan orang lemah. Kini awak yang lemah. Ya. Dulu awak kesian di bulan kini awak yang merasakan itu. Dulu awak kesian orang tagak lutut tak ada sopan. Kini awak lah menagak-nagak lutut. Mengalah menagak-nagak lutut lah mulai sakit lutut tu. Bak ditagakan lemah. Jadi lemah dari sisi tenaga. Yang kedua ajizu, lemah dari sisi kekuasaan. Kekuasaan kita juga lemah. Nak do mampu gitu. Kemudian kita itu adalah hina. Dalam bahasa Aceh, hina, dina, dhaif, fana. Hina, dina, dhaif, fana. Itu yang empat itu sifat kita. Kok kita gini bah, kita gini justru merasa kita mampu, merasa kita kuat, merasa kita hebat, merasa kita macam-macam, merasa mulia. Maka nak do dapet dulu. Nak do dapet makrifat yang sebenarnya. Kalau nak do dapet makrifat yang sebenarnya, maka otomatis nak do dapet sembahyang khusyuk. Kemudian kata Imam Al-Ghazali yang ketiga, baru benar makrifatnya, cakalah dua. Yang ketiga, dia betul-betul dia itu mengenal dunia. Betul-betul dia mengenal dunia. Betul-betul mengenal dunia. Betul-betul mengenal dunia. Dunia itu ibarat fata morgana. Apa fata morgana, ibu-ibu, bapak yang terhormat? Fata morgana dulu lagu awak lihat di jalan ada air. Ada tengah hangit panen.
Tak baik nampak awak air. Betul lah dakik upaya nak dah. Dunia tu lah betul lah. Lagu fata makan. Awak cari kebahagiaan. Awak sekolah. Awak fikir kalau sekolah tu bahagia. Alah ada titel SD tu lah titel. Upaya awak katalah salah saya dapat SD tu, indah je bahagia. Rantang je haji-haji. Tak bayang awak kok jadi ajudan bupati bahagia. Awak jadi ajudan bupati, tak je bahagia. Berarti nak do barang tu. Kalau awak mencari kebahagiaan di dunia, berarti nak do. Jadi apapun kita. Palsu. Bahala awak lihat orang kaya-kaya di TikTok, di media sosial. Ada jam yang sabaleh miliar jam. Itu bukan masa buah jam. Ada wak 10 buah. Wak lihat lah tas bini. Ada yang sebuah tas 150 juta. Tak bayang awak kalau awak balai apa buah dia. Oh, indahnya bahagia itu. Berarti bahagia itu bukan di situ. Bukan di pangkat, bukan di jam yang hebat, jam yang mahal, di tas yang mahal, bukan di situ. Bukan di pangkat. Wak lihatlah di Nepal. Menteri-menteri lah karena lah payah lari lambut. Jadi jika Allah berkehendak, maka nak ada mustahil bagi Allah. Aiko enyo kayo baroyo itu pagi payah bawondok lambut. Nak ada mustahil bagi Allah. Dan lagu tujuh kita gini. Jadi bisa saja kita bahagia sebab Allah bisa memberi kebahagiaan kepada hambanya tanpa harus memberi harta. Dan juga Allah bisa memberi susah kepada hambanya tanpa harus mencabut hartanya. Belum tentu orang kaya lama makan. Kadang-kadang orang yang belanja, kadang-kadang yang cupoi-cupoi, tapi makannya batang buah. Bapa lu bayar buka baju juga makan. Datang awak yang kaya masuk ke restoran, nak selek ayam nak dosa lego awak, selek lawak panggang nak dosa lego awak. Apa yang ada di restoran tu nak dosa lego awak? Tak kena aja awak lawak masjid di rumah awak, lawak masjid cuan dia. Nampak badan ada. Ada tambah gunung untuh. Biar lego dia. Jadi kebahagiaan itu bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat. Jadi makanya orang yang betul-betul mengenal dunia, apa tanda? Inyo mengajar dunia tu nak ada yo-yo mana? Nak ada yo-yo mana? Tapi ingat, kau adalah kawan abang Chan. Ambo itulah mengambol kau, dia ambo nak ada mengajar dunia belum tentu. Belum tentu kadang-kadang orang kini lah kau bapak-bapak yang terhormat. Nak do mesti orang duduk di atas kasur kau lebih sombong. Itu nak do mesti. Sebab orang duduk atas kasur kau nyolah mati kau. Sebenarnya mau nak do cocok duduk gitu. Cuma nak lagi suah ke balik. Alah. Itulah mati. Yang duduk di sudut-sudut apa kesian? Ambo nak lebih suah ke balik duduk atas kasur. Sebenarnya ambo tu. Nanti dia akan sombong. Berarti yang sombong tu bukan orang duduk atas kasur. Kalau itu adalah mati wak. Jadi lagu tu lah orang cinta dunia itu belum tentu yang cinta dunia itu orang kaya. Orang kaya kok buktinya apa? Orang kaya yang tidak cinta dunia apa tanda? Inyo kaya derma. Belum tentunya cinta dunia. Adapun kita yang nak ada bagi piang, tapi tiap hari tiap malam cerita kita ke piang. Tiap hari tiap malam cerita kita proyek, tapi proyek yang bukan ada piang. Berarti yang cinta dunia ni kita. Jadi makanya syarat makrifat yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, dia harus betul-betul mengenal dunia. Kalau ini adalah betul-betul mengenal dunia, karena dunia ini hina,
maka inyo nak do bersungguh-sungguh bana. Dunia do apa namanya? Sak lagu awak berjalan apa namanya? Berjalan di kebun stroberi sambil awak berjalan tu nak do yo bana awak pilih ambil itu buah makannya. Nak ada yo bana awak jadi apa? Lagu awak berjalan di pamantang sawah, awak cabut padi dulu boleh. Itu nak awak pilih bana padi yang rumah, padi yang nak do pilih. Jadi sambil berjalan tadi. Kemudian yang keempat, syarat makrifat yang keempat kata Imam Al-Ghazali, dia betul-betul mengenal akhirat. Betul-betul dia mengenal akhirat. Tanda orang-orang yang betul-betul mengenal akhirat, dia lebih bersungguh-sungguh dia urusan akhirat daripada urusan dunia. Lebih bersungguh-sungguh dia berfikir urusan akhirat daripada dia berfikir urusan dunia. Dan memang seperti itu kata ulama tasawuf, Bapak Ibu yang terhormat. Bahkan di dalam hadis juga Nabi katakan, siapa yang selalu meresahkan akhiratnya, meresahkan soal akhiratnya, maka resah dunia itu akan dibayar oleh Allah. Jadi badolah mati wado, awak berfikir baalah, kau mati tu baalah, kau masuk kubur baalah, anak pun balik nak sembahyang baalah, ganti malai, masjid malai. Itu dalam pikiran awak. Jadi dunia itu dibayar oleh Allah. Jangan baalah makan dok bagi baalah kok anak mau kuliah baalah kok baalah. Itu urusan dunia itu jangan dipikir-pikir banget. Yang harus dipikir itu urusan akhirat. Jadi kecil Nabi, siapa yang merisaukan urusan akhiratnya, maka risau dunia itu akan dibayar oleh Allah. Jadi orang yang betul-betul mengenal akhirat, apa tandanya? Tandanya dia mengerjakan urusan-urusan akhirat itu lebih utama daripada dia mengerjakan urusan-urusan dunia. Maka empat buah poin makrifat: mengenal Allah, mengenal dirinya, mengenal dunia hingga dia tidak tertipu. Kalau dia masih mengejar-ngejar dunia, berarti dia tidak mengenal dunia. Kemudian yang keempat, dia mengenal akhirat. Ampe buah kau kalau ada di dalam hati, itulah orang yang benar-benar makrifat. Kalau itu dulu di dalam sembahyang ada dulu, maka dengan sendirinya sembahyang kita khusyuk. Malu bana awak tagak di depan Allah. Kalau nak ada khusyuk, sebenarnya bukan hanya khusyuk, ampe. Cuman karena biasa dibahas satu. Abuya juga karena makalah itu kan singkat. Dalam pembahasan yang lain, Abuya juga pernah bahas sampai macam. Yang pertama khusyuk, yang kedua khudu', kemudian tadarru' dan tawadhu'. Sampai ba'ado di dalam pembahasan. Khusyuk itu apa, Bapak Ibu yang terhormat? Khusyuk itu kalau bahasa Indonesia konsentrasi atau disebut fokus. Fokus. Kalau mengaji itu si yo didangai kaji. Kalau awak enggak, kalau mengantam nyo yang dak itu atau mengaji nya layu. Kecuali Pak Mungkin. Ya Pak Mungkin. Jadi fokus si yo didangai, itu fokus. Jadi khusyuk itu konsentrasi yang di dalam nih, yang di dalam hati. Yang kedua khudu' namanya. Apa khudu'? Konsentrasi yang di luar. Yang di luar tagak waktu bagus, rukuk waktu bagus. Jangan asa-asa jadi deh. Awak tagak awak luhur awak teliang-teliang. Nak jadi tu. Dia berdiri betul. Mana berdiri betul tu bak luhur tagak. Kecuali awak sakit tu lain. Kalau awak sehat, kalau awak teliang-teliangan badan awak, itu nak jadi.
Jadi kalau khusyuk itu konsentrasi yang di dalam hati, kalau khudu' itu serius, nya duduk tu serius, lagawak duduk, lapan bupati lah lagawak, ajudan. Kalau diimbau bupati malang-alangak dipecat lah. Si bak siap gerak. Bak siap gerak. Jadi itu apa namanya khudu' namanya. Jangan kalau istilahnya awak mengecek di atasan tu, masa awak tegak pinggang lah. Awak mengecek di atasan lah. Awak lo tegak pinggang, itu berarti nak ada khudu' nama. Berdiri di depan bos, berdiri di hadapan atasan, berdiri di hadapan raja itu harus berdiri yang bagus, duduk yang bagus. Apalagi kalau kita duduk di hadapan Allah. Apalagi kalau kita berdiri di hadapan Allah. Berdirilah yang bagus, duduklah yang bagus. Itu namanya khusyuk. Khudu'. Khudu' cakap serius anggota yang di luar. Kemudian ada namanya tawadhu'. Tawadhu' itu dalam hati. Tawadhu' itu Bapak Ibu yang terhormat. Tawadhu' itu lagu awak minta. Kau kan nak maulid dah. Biasanya maulid itu kan minta rupiah. Minta rupiah bagi pai. Jadi cik lah tahu juga kau bang biasa 2,000. Agak kecil bang 2,000 ya. Ada adalah kawan kau yang buat agak sering buat agak sering. Ada kawan Malaysia. Agak sering mah. Alah, apa dia tak buka adonan ada dia. Ikut umpama. Jadi dalam hati wak tu kan ada tuduh. Awak nak meminta kita ipai ke orang tu kan ada tu lah mati wak. Oh, saya bang dia. Maka awak kesian. Tapi kalau nak mati wak, bang nak aku ada malu saya wak. Akhirnya nak doa minta lagi kayaknya walau. Jadi dalam hati kita jangan ada perasaan bahwa nak ada percaya ke Allah. Kita harus yakin bahwa kalau kita dekat dengan Allah, kita dapat semuanya gitu. Itu tawadhu. Rendah hati, kita yakin kemuliaan Allah. Kita yakin kekayaan Allah. Kita yakin keperkasaan Allah. Berdoalah, mintalah kepada Allah, pasti Allah beri. Jangan ragu-ragu lah kalau saya dosa kok. Kisah kata mana minta lagi. Oh minta. Berarti itu ragu. Jadi pertanyaannya sekarang, bagaimana kita menghadap Allah? Kalau awak menghadap Allah, lagu awak menghadap orang yang kaya je kok, maka kita sia-sia. Kita harus yakin, kita menghadap Allah. Allah itu maha pemurah, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Apapun keluh kesah yang ada di dalam hati kita sampaikan kepada Allah. Ada rasa itu dulu di dalam hati. Ada rasa itu dulu dalam hati. Jadi maka lama lawak semuanya. Karena Allah sudah berjanji, wasta'inu bisabri wassalah. Minta bantu kamu kepada Allah, dua syaratnya. Yang pertama sabar, yang kedua salat. Mungah hidup kita kacau karena salat kita kacau. Mungah hidup kita nak ada bagus karena salat kita nak ada bagus. Perbaikilah salatmu. Pada saat kamu memperbaiki salatmu, pada saat itulah Allah memperbaiki hidupmu. Jadi itu tawadhu namanya. Kemudian ada namanya lagi tadarru. Tadarru. Kalau khudu' cakap jangan mekmuat. Tenang. Jangan mekmuat. Kemudian kalau tawadhu' nya mirip dengan khusyuk. Kemudian kalau tadarru' itu mirip dia dengan khudu'. Kalau khudu' cakap duduknya itu pas, berdirinya pas. Kemudian di samping ini pas berdirinya harus ada tadarru'. Baru tadarru'. Janganlah awak mengecek tu mangangak lah. Awak jangan mengecek ya Allah.
yang mengecek dia orang ganas, malangak lah orang mengecek. Jadi tak boleh seperti itu. Lebih baik menunduk. Jadi seperti itu. Jadi ada empat macam tu. Jadi kalau ada empat macam tu di dalam kita melakukan salat, maka lamalah sembahyang kita. Jadi ada lagi pertanyaan, apa tanda kita sembahyang kita tu diterima oleh Allah? Tanda kita diterima sembahyang kita oleh Allah. Sembahyang tu lama tu tak? Kalau lama sembahyang tu cakap, itulah tanda sembahyang kita diterima oleh Allah. Tapi kalau sembahyang tu kata, awak lah yang tahu, awak orang lain bisa awak bicu. Tapi di awak sendiri awak nak awak bicu. Tak rasa baik dia awak pergi sembahyang. Tak rasa nak berlama. Basuh lah imam, lama lah bikin imam dulu. Itu awak lah apa itu di dalam ni. Berarti itu tanda sembahyang kita nak diterima oleh Allah. Walaupun sah. Ini Bapak Ibu yang terhormat. Jadi makanya kalau betul-betul dia mengenal Allah, kalau betul-betul dia ma'rifatullah di dalam salatnya, maka otomatis salat itu mendapat salat yang khusyuk. Jadi kemudian dengan sendirinya, kalau dia sudah betul ma'rifatnya, akidahnya sudah betul, imannya sudah bagus, hudur hati itu nak ada bayar. Orang yang rancak iman hudur hati itu nak ada bayar. Mengawak payah nak hudur hati itu. Yang takkan awak, tak apa-apa saya takkan. Kadang-kadang yang mustahil takkan awak. Yang nak do mungkin takkan awak. Yang nak do. Jadi tak bayang awak unda ni dia datang ambil, kan ada mungkin tu. Tapi sampai dulu langsung bayang sampai dulu. Kau asli pulang tak bayang macam-macam. Tanya kalau asli tak bayang, kau sampai jumpa imam, kau bukan cek jumpa imam, kau nak nasihat. Kalau begitu jangan tahu, ini jam 9 tu, jam 9 tu buka bagi pulang tu macam. Kau lagi orang jam setengah dulu, kau nak mungkin sampai imam, itu baru juga boleh juga. Acok lewat dia tu nak kena pay Dia bantang kalah tu imam. Dia asri. Bang kertas hari ni. Hari bang dari nyo. Kemudian kalau iman sudah bagus, hakikat sudah bagus, ma'rifat sudah bagus, maka kecewa apa? Hudur hati kepada Allah. Pasti si Allah tetapkan. Allah tetapkan. Apa yang awak cinta, maka tu yang datang dalam hati awak. Awak paling ayam itu gambar-gambar ayam itu habis model ayam. Ada ayam kampung, ada ayam kati, ada ayam Bangkok. Yang Bangkok tu ada Bangkok biasa, ada yang Bangkok ikut gigi dan lain sebagainya. Habis tu, habis tahu kan? Jadi gambar apa yang dia cintai, maka itu yang datang di dalam salatnya. Kalau dia mencintai Allah, maka Allah yang datang di dalam salatnya. Kemudian nanti kalau salat itu sudah khusyuk, salat itu sudah hudur hati kepada Allah, maka salat itu ikhlas. Apa ikhlas? Tanda ikhlas itu lama itu. Itu ikhlas lah. Kalau nak kaya so lama. Kau biasa kadang-kadang awak kau adalah bahasa lo kok manyata lo kayak macam itu kalau itu keluar itu kalimat. Ya serius. Nak sampai di Makassar ni anda berbicara dengan kawan. Yang tahu apa yang buat. Nenek bukan nenek. Jam 2 balik dah baru selesai. Jadi kalau lagu tu buat beribadah itu tanda hancur ibadah. Itu nada ya, nada ikhlas. Tapi bahasa itu lama. Ini apapun orang sehidupan lama. Sama lah kau bahasa itu orang meninggal. Apakah mai kau rancak?
Apakah mai Asril kau orang baik? Baik. Apakah Asril kau penduduk surga? Yo, jawab. Jangan cakap juga kerja. Kaya lagu tu nak. Jadi nak ada jadi bagi siapa yang buat. Jadi lagu tu je nak. Awak pun keluar dari masjid tu jangan awak kecian ada lama. Awak siap berhati tu jangan awak kecian ada lama gitu doa lah. Yang baik-baik tu lama. Yang baik-baik tu lama. Lah awak kecian lama baik macam itu adalah sebuah doa. Jadi itu ikhlas. Kemudian nanti istiqamah. Kemudian kalau sembahyang Allah model kau lah dapat yang sembahyang lagu kau, barulah sembahyang itu kecewia dan juga dikutip dari ayat Al-Quran dapat mencegah yang keji dan yang mungkar. Kalau orang lah rancak sembahyang, cik rancak lidah itu rancak, nak do menyakiti orang lain. Mengecek itu bagus. Gaya orang lain itu tanda lah rancak sembahyang. Jadi mengawak mau pek bentang, mencaci orang bentang dan lain-lain itu tanda sembahyang kita nak beres. Tapi kalau sembahyang kita lah bagus, dapat mencegah yang keji dan yang mungkar. Kemudian orang yang bagus salat itu dapat dia berakhlak yang baik. Kalau sembahyang lancar akhlaknya bagus. Dia sabar, tahan dia disakiti, nak menyakiti orang lain. Itu akhlaknya yang bagus. Dan bagus gaulnya dengan orang. Dia terjadi nak ada pilihan-pilihan kawan. Jadi dia terjadi. Orang yang bagus gaul itu ia nak ada pilihan-pilihan. Dengan siapapun dia bisa duduk, dengan siapapun dia bisa bergaul. Kemudian yang terakhir kecewia apa? Sembahyang yang khusyuk dengan ada akidah keimanan yang bagus nanti mendapatkan makrifat. Makrifat yang sebenarnya itin cako yang sampai macam cako itu syarat daripada makrifat. Tapi kalau lah dapat makrifat apa? Baru ada di dalam hatinya itu hanya Allah. Tidak ada la ilaha illallah. Kalau yang pertama tidak ada yang disembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Yang kedua tidak ada yang dimaksud kecuali Allah. La ilaha illallah. Yang ketiga tidak ada yang mawjud dengan sebenar-benarnya kecuali yang wujud itu hanya wujud Allah. Orang yang sudah makrifat itu dia melihat alam ini seperti dia melihat bayang-bayang. Dia melihat alam ini seperti dia melihat bayang-bayang. Seperti dia melihat rupa-rupa yang ada di dalam cermin. Awak masih lihat rupa-rupa di dalam cermin, nampak rupa awak di dalam cermin. Wah, awak yang sama bukan tu. Jadi lagu itulah orang yang melihat alam ini kalau dia sudah makrifat, yang nampak dekat hanya Allah. Dia dapat menyaksikan satu di dalam banyak. Kemanapun dia berpaling, ainama tuwallu fasamma wajhallah. Koma pun yang dilihat, apapun yang dipandang, yang nampak dalam hatinya itu adalah Allah. Itu orang yang sudah makrifat. Jadi kalau orang yang sudah makrifat itu orang yang dinyo itu adalah dapat istirahat. Orang yang makrifat itu istirahat. Mana istirahat? Nak dolikat-likat. Ada lihat cuma jadi awia. Nak dolikat-likat. Pagi jam 8 mengaji, jam 10 mengaji, jam 2 baca Gamaliyah, jam 3 tawajud, jam 4 semayang, jam 5 pailau ke belah bilik, pailau ke suat, jam 6 setengah 7 semayang maghrib berjamaah, semayang isya berjamaah, rati je lagi, itu rati suruh belok malam. Ada lihat. Mungkin karena orang sudah makrifat. Datang di awak pani yang baik. Di pagi itu bang pergi sekolah di rumah. Luar di rumah saja. Datang di rumah kita pani yang. Ini di rumah tapi banyak. Tidak dalam luar. Mungkin karena nak ada makrifat.
Orang nak ada makrifat tu litak, fikirannya litak, hatinya litak, hingga timbullah penyakit-penyakit. Timbullah penyakit-penyakit. Apa penyakit? Penyakit yang pertama yaitu darah, demam, dan lain sebagainya. Jadi obatnya apa? Obatnya berzikir. Jadi kalau orang banyak berzikir, maka tenang hatinya. Jadi lagu tu Bapak Ibu yang terhormat. Jadi pertanyaan-pertanyaan sekolah terjawab. Jadi kalau talak itu jatuh, itu jatuh. Kalau mabuk disengaja pun jatuh. Talak dalam bangi jatuh. Tapi biasanya talak dalam bangi. Jangan orang tengah bersayang-sayang dengan istrinya yang mentalak istrinya, itu jarang ada. Yang paling banyak dia tengah bangi ke bini, baunya talak bini. Itu yang banyak. Kemudian jamak kasar itu lapas kalau cuma untuk lupa maknya yang lama belajar jamak kasar tu tengah berjalan dulu. Tengah berjalan dulu. Jadi kalau jamak takdim, niat jamak takdim di dalam waktu yang di dalam salat yang pertama. Kalau jamak takhir niatnya di dalam waktu yang pertama. Kemudian kalau niat kasar di dalam takbir. Jadi seperti itu. Jadi itu boleh. Cuma yang lama itulah tengah berjalan tu. Tengah berjalan. Kemudian boleh lebih juga khusyuk Allah. Dan betul Bapak Ibu yang terhormat, sebagai Syekh Gubernur, bahwa kita bercita-cita di rumah kita ini kan Abu ya menggalakkan adik serbe kau apapun. Basunat anak adik serbe. Babini balaki anak adik serbe. Turun gaya cucu adik serbe. Kalau nak ada serbe ada sih. Jadi turun gaya cucu adik serbe. Ini adik serbe apapun gini. Dan adik serbe kau Bapak Ibu yang terhormat. Orang yang ahli tarikat, ia sebenarnya wiridnya itu gurunya yang menentukan. Kecek dua, kaki saja, jangan yang lain. Maka kadang-kadang ambo, hendak wajar lihat kau salah paham. Dulu bang rumah tu sama dia dua kali. Dulu jadi kalau nak ada sama dia pun dah sih. Wah memang. Ada lagi yang tu ini kurang percaya ke? Kurang percaya ke? Kurang percaya kan? Jadi mana hati dua hati. Jadi kita mana lah kok? Ibadah kita kok, Bapak Ibu yang terhormat. Kalau kita konsep tarikat. Konsep tarikat itu ibadah yang bagus itu ibadah yang ditunjuk oleh guru. Misalnya kasi gua orang ngerti yang Allah itu saya. Jangan diarti yang la ilaha illallah salah. Oh, kau ada gilirannya awak kasi gua orang ngerti la ilaha illallah. La ilaha illallah saya jangan ditukar-tukar. Jadi seperti itu. Kamu lagu awak di dalam suluh. Ada zikir namanya ismullah. Allah. Sampai 5.000 kali di qalam. 1.000 kali di roh, 1.000 kali di sir, 1.000 kali di khafi, 1.000 kali di akhfa, 1.000 kali di nafsul natiqah, 1.000 kali jami'ul a'la. Jadi Allah. Nanti ada zikirnya tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada zikirnya itu muraqabah. Jadi muraqabahnya zikir nak ada balafat. Ada zikirnya wukuf. Wukuf nak ada balafatnya. Berhenti. Berhenti, mana wukuf berhenti. Yang ada apa? Yang ada itu hanya Allah. La tataharraku dzarratun illa biiznillah. Tidak bergerak sebiji debu pun kecuali dengan izin Allah. Dia merasakan itu saja. Berarti merasakan itulah zikirnya. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, di dalam tarikat kau Bapak Ibu yang terhormat, di dalam tarikat kau zikir kau untuk mendapatkan hudur. Hudur dulu lagu tua. Hudur dulu apa Ibu? Bapak Ibu. Hudur dulu ada gelora yang ada di dalam hati wak. Ba gelora dalam hati wak.
gelora tu lagu agak kayak cucu baang aja tu, dia awak belum ada cucu. Payah nama macam ni, ya soleh tu apa tu kawan apa tu? Apa kisah ke kawan? Anak balik dia tentang kita, ya soleh tu adalah gada. Itu tanah tu. Kalau gini lain-lain kisah. Dia anak balik belum ada menantu, soleh tu kalau ada menantu. Itu kau mapai awak tu cerita menantu saya tengok awak. Menantu tu itu khudur nama. Gelora. Tak agak ke cucu. Rasanya kalau nak ada basuh aja cucu pagi sekali, zuhur sekali, petang sekali, maghrib sekali, kau jam 12 sekali. Bak 5 kali, 6 kali. Kalau nak ada basuh aja cucu sekali sehari sama malam 6 kali. Berarti nak ada tenang wak. Lagu tu perasaan orang yang Allah ada cucu. Jadi lagu gelora kepada Allah itu lebih lagi daripada itu. Orang yang Allah hudur itu lebih lagi daripada itu. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, mungkinkah kita mendapatkan itu dulu? Insya Allah percikan-percikan itu lah mulai dapat. Percikan dapat yang sabana itu belum. Nyo dapat yang sabana itu si Bapak Ibu yang terhormat, cik bangi wak kalau ada orang apa macam dicukeh wak tengah hati lah umpama. Ataupun inyo bahasa itu inyo bak apa ngasiar tu? Awak tengah serius. Kalau awak tengah serius lagu ibu-ibu menonton film sinetron dulu. Kita menonton film sinetron. Sampai kan di rumah si bulan. Itu baik kau kisah ke kawan banyak lah awak ini untuk bertanya awak kawai awak tengah menonton. Itu menonton sinetron zaman. Jadi orang yang sudah futur itu seperti itu. Jadi makanya mendapatkan futur itu bagaimana caranya? Mendapatkan futur itu dengan banyak-banyak kita berdiri. Satu. Yang kedua dengan istiqamah. Istiqamah. Baik istiqamah. Kecek. Imam Asy'arani di dalam kitab kok. Siapa-siapa mulai daripada terbenam matahari sampai terbit matahari dia tidak berzikir, maka dia tidak mendapatkan apa-apa di dalam tarikatnya. Jadi jangan sampai awak dari maghrib sampai ke subuh awak nak berzikir, maka kita nak mendapatkan apa-apa. Jadi makanya kita jangan pernah alpa berzikir. Jadi berzikir harus selalu ada pada setiap malam. Harus ada bersyukur kalau ada pengajian lagu gubernur lah, lagu udah lah. Di mana saya hadir Pawah hadir. Ika awak jangan kata awak di Pawah hadir awak dulu. Berpindah ke kemana? Beli. Dulu ada di Pawah hadir memang. Gini lah kalau mau bikin lah malam pagi. Entah kau dikiting nyawa dan tahu jawab. Apa nama bang? Jago kandang bang. Jago kandang. Kalau di kampung hati ya. Tapi ke kampung Sabalah. Ada bayi di jago kandang. Kalau main bola di kampung ini mana? 4 bayi ke kampung 8-0. Jangan sampai awak lakukan. Jadi makanya awak bertanya di mana mengaji awak datang. Di mana mengaji awak. Jadi barulah berbuah zikir. Barulah mendapat hudur. Maka hudur Allah tidak ada taranya. Hudur Allah itu tidak ada bandingannya. Kelezatan hudur Allah itu tidak ada bandingannya. Jangan sampai nanti awak baru sadar waktu awak Allah meninggal. Bapak Ibu yang terhormat, orang tasawuf mengatakan, dunia ini seperti mimpi. Dunia ini seperti mimpi. Jadi awak bermimpi
bermimpi itu bila dia sadar. Bila orang bermimpi itu, dia tahu nak bermimpi. Nak ada tahu bermimpi. Bila dia tahu bermimpi. Orang katanya lah ya. Lah jago. Lagu tu je lah orang itu ya. Ini nak ada sadar bahawa di dalam kehidupan kau penuh dengan tipuan. Bila dia sadar, orang katanya lah masuk kubur. Maka hidup di dunia ini seperti mimpi. Hidup di dunia ini seperti mimpi. Orang bermimpi itu tidak tahu dirinya bermimpi. Kapan dia tahu dirinya bermimpi? Setelah dia terbangun. Begitu juga lah hidup di dunia ini. Dia tidak tahu dia hidup di dunia ini hanya sekedar mimpi, baru dia sadar itu mimpi yang sebenar-benarnya nanti waktu dia sudah masuk kubur. Maka an-nasu niyamun idza matu intabahu. Manusia itu tertidur apabila dia mati, pada saat itulah dia terbangun. Jadi cukup sampai di sini jam sabalik lewat 10 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita, untuk diri pribadi kami sendiri, melatih kita dapat sembahyang khusyuk dan kita dapat melakukan salat itu dalam keadaan tenang, dalam keadaan lama. Sebab memang sudah kata Allah seperti itu, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sembahyang itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan.